Bagi suku Miao di Cina, memakai wig sudah jadi budaya turun-temurun. Suku yang tinggal di wilayah Suojia Liu Pan Sui ini tak memakai wig biasa, tapi sejenis rambut palsu yang berbentuk tanduk. Suku ini memakai wig di acara-acara tradisional tertentu. Wig yang dipakai suku Miao terbuat dari rontokan rambut nenek moyang perempuan mereka. Saat perempuan suku Miao zaman dahulu menyisir rambut, rontokannya tak dibuang begitu saja, melainkan disimpan. Inilah yang selanjutnya dikumpulkan dan dijalin sedemikian rupa dengan penyangga tanduk sapi atau kayu yang berbentuk sama. Proses menyulam inilah yang melahirkan wig berbentuk tanduk sapi, yang menjadi salah satu tradisi unik dunia. Wig yang biasanya dipakai para gadis muda di acara pernikahan atau adat ini dipakai sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur. Tanduk sapi yang diabadikan dalam bentuk wig juga menunjukkan bahwa suku Miao amat menghormati sapi sebagai hewan yang disakralkan. Tak hanya itu, wig ini juga jadi simbol penghormatan keluarga. Suku atau etnis Hunza berada di lembah Hunza Karimabad di Pakistan. Lembah itu diapit 3 gunung besar yaitu Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Udara hingga sungainya jernih dan bebas polusi udara. Yang membuat suku Hunza sangat terkenal adalah kecantikan wanitanya dan laki-laki yang tampan. Suku ini mendapat gelar dari WHO sebagai penduduk berumur terpanjang di dunia. Rata-rata harapan hidup penduduk suku Hunza adalah 145 tahun. Bahkan ada beberapa orang yang mencapai umur 175 tahun. Fakta menakjubkan lainnya adalah sebagian besar wanita Hunza masih bisa melahirkan di usia 65 tahun. Mereka juga masih terlihat awet muda di atas usia 40 tahun. Biasanya mereka akan mandi air dingin dengan suhu di bawah 15 derajat Celcius dan tetap aktif hingga usia 100 tahun. Rahasianya adalah makanan yang mereka konsumsi sehari-hari kebanyakan mengandung susu, kacang, keju, dan produk yang mereka produksi sendiri. Selain itu, wanita Hunza juga dikenal sangat aktif dalam beraktivitas. Karena mayoritas Islam, suku Hunza juga rajin berpuasa bukan saja pada bulan Ramadan. Sirkasia adalah salah satu negara yang tersohor karena kecantikan para wanitanya dan bahkan diakui oleh peradaban Eropa. Sirkasia adalah sebuah etnis yang berasal dari pegunungan Kaukasus Utara dan di sepanjang wilayah pantai timur laut dari Laut Hitam. Tak hanya itu, kecantikan wanita Sirkasia juga dinobatkan sebagai standar kecantikan dunia dan masuk dalam berbagai karya sastra Eropa. Kecantikan paras para wanita Sirkasia bahkan muncul dalam karya-karya sastra Eropa terdahulu, seperti karya Voltaire dan Mark Twain, hingga kemudian menjadi pakem cover iklan produk kosmetik di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Reputasi ini berawal dari kedatangan pelaut dari Genoa pada abad ke-15 ke pantai Sirkasia. Dari mereka lah muncul informasi tentang kecantikan wanita yang hidup di pegunungan ekstrem Kaukasus. Namun sayangnya para wanita ini kemudian diburu untuk menjadi budak dan haram, khususnya oleh Rusia dan kerajaan Safawiyah serta Qajar yang merupakan dua dinasti besar dari tanah Persia. Gadis-gadis di Tajikistan sengaja merawat alis mereka agar tumbuh lebat hingga saling menyambung sebagai bagian dari definisi kecantikan sebagian masyarakat di sana. Hal itu menjadi tradisi lama bagi wanita di Kuliab, Tajikistan Selatan, yang menganggap bahwa alis mata sebagai bagian dari karunia dan keindahan alam yang harus dirawat. Mereka sengaja membuat alis menyambung yang istilah populernya disebut unibrow atau monobrow. Unibrow umumnya diwarisi bangsa-bangsa Asia Tengah. Konon sejarahnya akan sampai pada bangsa Persia. Warisannya bisa ditemukan pada sebagian orang di Tajikistan, Iran, hingga wilayah Rusia. Di beberapa kawasan tadi berkembang kepercayaan adat bahwa unibrow merupakan suatu daya pikat, melambangkan kesucian wanita sekaligus kejantanan pria. Obat yang digunakan untuk menumbuhkan alis agar tebal dan memanjang adalah ramuan hijau daun usma. Ramuan itu dipercaya aman, ampuh, dan cepat melebatkan alis. Hingga kini definisi kecantikan unibrow masih terawat di Tajikistan. Hans Steininger adalah wali kota Braunau am Inn pada tahun 1567. Selain populer di antara warganya karena sikapnya yang baik, Hans juga dikenal memiliki jenggot yang sangat panjang mencapai hampir 5 kaki atau 1,5 meter. Biasanya jenggot panjang Hans akan digulung dan ditaruh di saku kecil, karena jika tidak melakukannya jenggotnya akan menyentuh tanah dan mungkin menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Namun pada tanggal 28 September 1567, kebakaran terjadi di Braunau am Inn. Saat mencoba menenangkan warga kota yang panik, jenggot Hans Steininger keluar dari sakunya, dan dia tak sempat menggulungnya dan meletakkannya kembali ke sakunya. Hans hanya mendorongnya ke samping setiap kali jenggotnya menghalangi langkahnya. Ketika berdiri di atas tangga selama kekacauan di kotanya, Hans menginjak jenggotnya sendiri dan tersandung. Insiden itu menyebabkan wali kota itu terpeleset dan jatuh. Hans Steininger kemudian dinyatakan meninggal karena patah leher. Setelah sang wali kota wafat, penduduk Braunau am Inn mendirikan sebuah monumen untuk mengenang Hans Stephen.
Sebuah praktik di Cina yang bernama Ding Shui diartikan sebagai penjahat pengganti, di mana beberapa elit Cina bisa menyewa orang miskin untuk menggantikannya menghadapi tuntutan hukum. Kejam memang, namun begitulah kenyataannya, asal semua itu bisa dibeli dengan uang. Sedangkan orang miskin mereka harus tunduk pada uang demi kelangsungan hidupnya. Misalnya sebuah kasus pada tahun 2009, seorang remaja dari anak orang kaya melakukan kejahatan dengan menabrak pejalan kaki di jalan kota Hansei, Cina. Mobil itu melaju cepat sehingga korban terlempar sejauh 20 meter akibat kecelakaan itu. Pelakunya yang merupakan anak orang kaya, ia hanya santai dan merokok sambil menunggu polisi tiba. Insiden itu kemudian viral, dan yang lebih heboh lagi ketika pelaku muncul di pengadilan hanya dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Akibatnya publik marah lantaran seharusnya pelaku dihukum mati karena pengemudi mabuk dan ugal-ugalan. Tapi dugaan yang lebih mengejutkan adalah pria yang muncul di pengadilan adalah orang sewaan. Dia dibayar 2 kali lipat untuk menjadi joki dalam pengadilan dan menggantikan pelaku yang sebenarnya. Korea Selatan sedang dipengaruhi oleh fenomena ambisumer yang merupakan gabungan dari kata ambivalen dan konsumen, yang dimana mereka lebih memilih membeli barang branded dibandingkan membeli makanan. Namun warganya menanggapi bahwa itu adalah hal yang wajar. Menurut Euromonitor, pasar barang mewah Korea Selatan kini menjadi yang nomor 1 di dunia mengalahkan Amerika Serikat dan China. Dan dengan jumlah yang sangat besar ini, permintaan akan makanan murah juga meningkat di Korea. Fenomena ini sejalan dengan kenaikan pembelian dosirak atau nasi box di minimarket. Pembeli dosirak dengan harga di bawah 4.000 won semakin meningkat. Bahkan dosirak seharga 1.000 won semakin laku. Menurut rantai toko swalayan Korea Selatan GS25, salah satu makanan murah terpopuler di Korea adalah Hyeja Kim Lunchbox yang harganya 3.000 won, naik secara signifikan sebesar 67%. Bagi sebagian besar dari mereka, membeli barang mewah dianggap sebagai bentuk investasi dan penghargaan diri. Selain itu, menampilkan kekayaan juga membuat mereka lebih diterima dalam masyarakat Korea. Ram Bahadur Bomjon atau yang dikenal juga dengan Palden Dorje adalah seorang pertapa kontroversi yang berasal dari Ratanapuri, Nepal. Lahir pada 9 April 1990 dan dikenal sebagai Dharma Sangha atau Buddha Boy. Sejak umur 15 tahun, Bomjon sudah mulai meditasi di bawah pohon Pepal distrik Bara, Nepal. Dia mengklaim bisa bermeditasi di bawah pohon sampai 6 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bergerak seinci pun. Hal ini pun coba dibuktikan oleh Discovery Channel yang sempat menuju Nepal untuk membuktikan rumor itu dengan mengawasinya selama 4 hari 4 malam. Selama liputan khusus itu juga terlihat Bomjon tidak makan dan minum, tidak bergerak sedikit pun, namun tubuhnya masih sehat dan bibirnya tampak merah ranum. Pada Mei 2011, Bomjon akhirnya menyelesaikan meditasinya selama 6 tahun. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang di tempatnya meditasi untuk melaksanakan ibadah. Sejak saat itu, Bomjon mulai berkhotbah kepada orang banyak. Under the rug, all my problems that I shove. Suku Apatani adalah suku yang berasal dari dataran tinggi Apatani, Arunachal Pradesh, India. Para perempuan suku Apatani melakukan tradisi kecantikan yang tak biasa. Mereka mendekorasi wajahnya dengan tato berwarna hitam dan menjulur dari dahi hingga dagu, dan hidungnya dengan tipe sebuah gumpalan tinta hitam yang dicampur dengan lemak babi dan butiran halus arang. Lebih tak biasa lagi, kebiasaan ini dilakukan oleh suku Apatani bukan semata-mata untuk mempercantik diri, namun sebaliknya, mereka ingin terlihat kurang menarik di hadapan setiap orang. Tradisi kecantikan yang dimiliki suku Apatani memiliki latar belakang yang cukup miris. Pasalnya, perempuan dari suku Apatani konon merupakan perempuan yang sangat cantik. Perempuan suku Apatani sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Untuk menghentikan ketakutan tersebut, para leluhur suku Apatani pun memulai tradisi menato wajah dan menyumbat hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukan agar mereka tampak tidak menarik. Under the rug, all my problems that I shove. I know what you're thinking and I'm thinking it